Wis. Bingung mau bukanya gimana. Iya. Kenapa? Enggak tahan ngebleng dia. Ya, sorry teman-teman, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan masak-masak aja buat menu buka puasa ya. Jadi semuanya kita akan bikin sendiri. Jadi dari mayonesnya dan lain-lainnya. Mayonesnya kita pakai minyak goreng ya buat kali ini. Bentar saya, ini hari ini masaknya masak apa saya? Oh, jadi jelasin dulu aja saya, jangan grogi saya. Jadi hari ini kita akan membuat classic fish and chip. Klasik fish and chip. Ya, jadi ada ikan goreng, kentang goreng, saus tartar sama saladnya. Komplit ya Sob ya. Ya, jadi ya kita mulai aja. Pertama-tama kita siapkan telur dulu. Sesuai di resepnya ada telur sekitar 60 sampai 65 gram. Langsung aja dimasukkan. Disusul dengan minyak goreng. Ya, minyak gorengnya kita masukin. Ini dicampur semua jadi satu sih. Iya betul. Jadi belajar itu masih dituang sedikit-sedikit. nah itu kan kalau yang manual teman-teman, kita kelamaan nanti 1 jam bikin mayones aja dong. Oh, jadi hari ini nggak di itu ya? Ya. Dikocok pakai balon whisk ya? Betul. Mungkin nanti lain kali didemokan yang pakai balon whisk. Wah iya. Nah berikutnya ada lemon 30 gram ya. Kita squeeze saja. Ya ini airnya aja ya teman-teman, bijinya jangan diikut-ikutin. Oke. Nah berikutnya langsung kita kocok pakai immersion blender. Nah sudah kelihatan ya. Kelihatan saya. Nah ini kan cairan nih kuning-kuning. Iya. Sekarang kita kocok. Nah sudah jadi mayones teman-teman. Cepet saya. Cepet dong. Kan pakai alat hari ini. Mesin lah ya. Jadi lebih praktis. Pertanyaan saya, kalau misal nggak punya, ini kan hand blender ya? Iya betul. Kalau misal nggak punya hand blender, pakai blender biasa yang di rumah buat bikin jus itu bisa nggak sih? Boleh, tapi kuantitinya harus banyak pastinya. Karena kan blendernya juga besar. Jadi jumlahnya sekian kali resep biasa ya? Iya betul. Yang kecil loh? Hah? Yang bakal bumbu? Buat bumbu bisa? Yang buat bumbu harusnya bisa. Cuman rawan bocor kayaknya. Nah, kalau sudah kayak gini, dituang aja di bowl.
si mayones ini kalau misal nggak pakai lemon diganti jeruk nipis gitu boleh nggak? Boleh aja sih, cuman pasti akan lebih asam cita rasanya. Mau ganti cuka boleh, boleh cuka, terserah. Pokoknya sesuatu yang asam. Nah, sudah jadi. Tuang. Saat ini sambil nyiapin nih, ya. Ini kan kita hari ini nyiapin saus tartarnya dulu ya. Iya, betul. Itu di resep saus tartar ada gherkin relis. Nah, ini Relis itu apa ya? ini jadian nih, nggak usah dibikin sendiri. Oh, jadian. Jadian. Acar timun jadian. Acar timun jadian. Berarti beli di supermarket ya, Chef ya? Betul. Kalau misal ini ada pertanyaan lagi saya dari Pita Subhan. Chef, kalau pakai putih telur saja apakah bisa buat mayones? Nggak bisa. Mayones tahan berapa hari? Oh, kalau tahan berapa hari nanti dicoba ya teman-teman. Sebentar, saya ambil percobaannya dulu. Sebulan ya? Sebulan ada? Sebulan. Buat yang baru join, buat resepnya bisa dilihat di Instagram Smart Blues Prof ya. Cari yang di posternya Chef Ernest, nanti tinggal digeser ke kiri, resepnya ada di sana. Nah, ini Chef Ernest lagi ngambil kontrol mayonesnya. Umurnya berapa itu, Chef? Wah, ini balik lagi sekarang. Umurnya sambil dicek. Itu kayaknya waktu trial ya, Chef ya? Ya, dari tanggal 23 Maret. 23 Maret 23/7 berarti ya 2 minggu. 2 minggu. Ya, 2 minggu. 2 minggu itu penyimpanan di mana, Chef? Di chiller. Di chiller. Di lemari pendingin, teman-teman. Berarti untuk mayones ini sendiri ini mungkin pertanyaannya suhu harus dingin, dijaga dingin atau suhu ruang untuk mayones. Ini penyimpanan kayaknya ya, Chef ya? Oh ya, kalau penyimpanan harus dingin, ya betul. Karena kalau nggak dingin ya, kan ini sesuatu yang fresh ya teman-teman. Jadi harus apa namanya, suhunya harus terjaga supaya bakteri-bakterinya nggak merajalela nanti. Chef, untuk komposisi mayo, telur, minyak, dan lemon 3 bahan ini pembagian di resep ada ya, Chef ya? Ada, di resep semua sudah tertera teman-teman. Jadi tinggal dicontoh aja. Kalau biasanya kan bikinnya pakai minyak-minyak yang mahal teman-teman. Sekarang kita bikin pakai minyak goreng. Tapi minyak goreng juga mahal sekarang. Oh iya ya.
Biasanya tapi pakai minyak olive oil tetap lebih mahal, Chef. Oh, ya sudah kalau gitu pakai minyak goreng aja sekarang. Minyak goreng. Oke. Kita menyesuaikan ya, biar lebih Oke, ekonomis. sudah. Nah, berikutnya kita masukkan red onion yang sudah dicop, sudah dicincang. Dimasukkan aja. Itu cuman bawang bombay merah ya, Chef ya. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, kalau bikin tartar kok ada yang warnanya ungu. Nah, ini langsung di blender aja, teman-teman. Beberapa. Jangan semuanya ya, tapi. Nah, warnanya langsung biar berubah. warnanya bisa berubah sedikit. Betul. Tuh, mungkin bisa kelihatan warnanya agak berubah sedikit ya. Nah, Nah, Chef ini masih ada pertanyaan tentang mayones nih, Chef. Dari Taufik Setiadi. Bagus mana telur ayam atau bebek, Chef, kalau untuk mayones, Chef? Nah, kalau bagus tidaknya, saya tidak pernah bikin pakai telur bebek. Tapi yang jelas, nanti pasti rasanya akan lebih asin. Amis kok asin. Kalau pakai telur bebek. Ya, Ya, telur bebek ada aroma amis-amisnya ya. betul sekali. Nah, ini kita kasih gherkin relish-nya. Nah, Chef, kalau mayonya dibikin manual, resepnya ini bisa nggak ya, Chef? Kalau bikin manual pakai egg yolk aja, teman-teman. Mau dipraktekkan? Oh, perbandingannya beda ya? Beda. Oh, mungkin bisa di-share aja, Chef, manual apa? Nggak usah dipraktekin. Oh, Prakteknya jadi sesuai resep dulu. egg yolknya satu aja, terus minyaknya 120 ml. Satu kuning telur ditambah 120 20 ml minyak minyak goreng. ya. Betul. Itu terus nyampurnya gimana, Chef? Ini kan Nah, langsung di blender. jadi itu kayak gini nih, teman-teman. Kira-kira aja, Chef, ini buat tambahan, Chef. Katakanlah gini, terus nanti kita tuang pelan-pelan nih. Ini egg yolknya, terus kita tuang pelan-pelan gini. Jadi kuning telurnya udah Ya, sampai dia masuk mengental. dulu, terus dikasih minyak goreng sedikit-sedikit sambil dikocok sampai kental ya, Chef. ya? Betul. Nah, Chef, ini pertanyaan lagi saya. Kalau pakai margarin cair buat gantiin minyak goreng, Nggak bisa. buat bikin mayo nggak bisa? Nggak Chef? bisa. Oh, Itu jadinya Hollandaise sauce. Hollandaise pakai butter, Pak. Nggak bisa margarin. beda lagi ya. Ya. Nah, jadi untuk mayo tetap pakai minyak goreng ya, teman-teman. Betul. Nah, ini ada beberapa yang udah mulai penasaran sama ini, yang ikan-ikan ini, Chef. Oh, ikannya sudah Ini penasaran. saus tartarnya udah jadi atau? Sudah jadi. Oh, udah jadi, berarti campur gitu. Betul. Berarti yang saya masuk pertanyaan ikan nggak masalah ya? Boleh. Nah, Chef, ini sambil ada yang tanya soal ikan nih. Gimana? Cara memilih ikan, kebalik. Ini bagaimana mengurangi rasa amis dari ikan saat buat hidangan, Chef? Nah, waktu seasoning kasih aja peresan lemon, teman-teman. Waktu bumbuin pertama ya, Chef? Ya, jadi kalau misalnya habis beli nih, habis dibersihin, nah kasih aja peresan jeruk nipis atau lemon, tapi jangan dikasih cuka yang botol putih itu ya, teman-teman. Nanti rasanya jadi jelek. Oh, mending pakai ini aja ya, lemon ya, aman. Betul. Karena Terus- paling netral. Terus ikannya nanti yang dipakai ini jenisnya jenis ikan apa? Dan tipsnya memilih ikan yang masih segar itu gimana ya, Chef ya? Kalau jenis ikan yang saya pakai hari ini namanya ikan tilapia, teman-teman. Masih satu family sama nila dan mujair. Tilapia yang bagus, yang tilapia toba. Tilapia apa, Chef? Toba. Toba. Ya.
Itu berarti nyarinya Di danau. di danau. Sesuai namanya. Jauh-jauh ke danau, chef. Maksudnya ke toko gitu. Oh, ada di supermarket. Tilapia gitu Ya, betul, ikannya. betul. Tokopedia ada. Nggak punya, di daerahnya nggak ada tilapia, boleh pakai dori. Nggak suka dori karena terlalu basah, bisa pakai gurame di fillet. Macam-macam teman-teman. Berarti penggantinya tadi apa aja, chef? Pelan-pelan, chef. Ada tilapia. Itu tilapia itu ada bisa diganti gurami, gurami bisa. dori, Bisa. nila di fillet bisa. Oh ya, saya sambil cairkan film Good Friday-nya ya teman-teman. Tokopedia ada kok. Nah, Tokopedia juga ada teman-teman. Yang mager belanja, tinggal dipencet-pencet datang ke rumah. Supermarket ada. Oke, terus ada tips satu lagi teman-teman. Kalau misalnya, wah, saya nggak bisa makan telur, saya nggak bisa makan susu, kita akan bikin mayones pakai susu kedelai teman-teman. Pakai susu kedelai. Nah, ini ekstra ya, bonus. Jadi yang vegan bisa nih pakai ini. Itu resepnya itu ada, chef? Nggak ada resepnya. Nggak ada. Jadi Buat ini yang ada vegan. susu kedelai 60. Ini nanti pakai yang bersih ya teman-teman. Cuman saya males aja jadi. Ini buat contoh aja ya, Iya. chef, ya. Jadi susu kedelai berapa, chef? 60 mili. 60 mili. Terus dikasih minyak goreng 80 mili. Minyak Ya, gorengnya habis. 80. Wah, Ngisi pas dulu ya habis. teman-teman. Oh iya. Nah, ini yang di layar ini kita mau dipraktekkan sama Chef Ernest. Kalau bikin mayonesnya nggak pakai telur, jadi diganti pakai susu kedelai. Susu kedelai tawar ya. Boleh tawar, susu kedelai ya boleh tawar, boleh manis teman-teman. Oh ya, rasa coklat boleh, Chef? Ya jangan. Oh, jangan rasa coklat. Kali aja pandan. bisa jadi mayones rasa coklat, rasa apa pandan gitu. biasanya. Aduh, rasa pandan sama aja. Saingan sama rasa coklat itu. Saya ini sambil nyiapin minyak goreng. Tadi Ya. ada yang tanya, kalau ikannya ganti tuna fillet bisa Boleh. nggak masalah ya? Ya, mau salmon juga boleh. Oh ya, berarti ikan ini lumayan fleksibel ya. Betul. Sebenarnya. Disesuaikan dengan Selera. ketersediaan di pasar dan ketersediaan dompet masing-masing. Nah, Kan yang terpenting itu. iya, menyesuaikan budget. Kasih lemonnya 10 gram aja. Lemon 10 gram. Tadi gimana, Chef? Diulang sebentar, berarti yang pakai susu kedelai 65. 60 sampai 65 ya. Terus setelah itu minyaknya 80 sampai 100. Jadi di-adjust sendiri. Kasih dulu 80, kalau misalnya terlalu kental baru tambahin sampai 100. Nah, sama teman-teman, jadinya bakal kental juga. Cuma dua ini aja, dua mana? Iya. 3 sama lemon kan? Oh ya? iya, sama lemon. Yuk, mana ini? Bentar. Air jeruk lemonnya berapa? 10 gram. Air jeruk lemonnya 10 gram. Sama teksturnya, mayo juga. Bentar. Indah. Nah, rich. Nah, kalau untuk susu kedelainya, pastikan cari yang kental ya teman-teman. Jangan susu kedelai yang encer yang banyak airnya itu. Jadi susu kedelainya yang masih kental ya, bukan yang sudah dicairkan. Betul. ya, Nah, Chef, ya? ini saya akan simpan dulu di chiller supaya nanti waktu kita mau makannya tetap fresh ya teman-teman. Iya. Nah, saya sambil nyimpan pertanyaan nih, Chef. Kalau Vilma Good Fry gorengnya kita ganti pakai Vilma minyak goreng biasa, sebenarnya boleh nggak sih, Chef? Boleh-boleh aja teman-teman, nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Iya. Terus kenapa hari ini kok pakai Good Fry, Chef? Nah,
Kenapa hari ini pakai apa food sih? fry? Karena saya mau gorengannya itu lebih crispy di luar, terus tapi di dalamnya tetap dia juicy teman-teman. Jadi ikannya itu nggak kering gitu loh. Jadi cairan jusnya itu tetap terjaga di dalamnya. Karena kan Vilma Good Fry ini seperti melapisi gitu kan. Dia memasak tapi tetap mengunci kesegaran bahan baku proteinnya itu di dalam. Chef, ini sambil ada pertanyaan nih, Chef. Kalau di luar kan biasanya ada yang goreng pakai minyak kelapa murni. Nah, kira-kira bedanya apa sih, Chef? Buat pengetahuan aja antara goreng pakai Vilma sama pakai minyak kelapa. Yang kan jelas memang secara harga beda ya, Chef ya. harga beda, terus aromanya juga beda teman-teman. Aromanya juga beda. Iya. Lebih wangi. Kelapa lebih wangi kelapa sih. Iya. Kelapa dia aromanya lebih wangi. Oke, ini aku coba. Nah, sekarang kita mulai dengan ikannya ya teman-teman. Ikan. Nah, ini buat yang tanya penggunaan Good Fry-nya berapa banyak, ini kita tunjukin di kamera. Ya, Good Fry-nya cuma 1 kilo aja teman-teman. Good Fry-nya kita pakai sekilo. Jadi ini masih dilelehkan, kondisi dari beku itu kelihatan kan seperti mentega putih, tinggal dipanaskan aja. Nah, untuk pemakaian Good Fry-nya berapa banyak? Untuk Good Fry-nya sekilo aja teman-teman, sudah cukup kok. Sekilo. Itu kan kalau wajan segini. Iya. 1:5. Kalau wajannya lebih kecil, Chef. Lebih kecil ya di. Apakah harus cuman kerendam atau setengah kerendam atau harus kerendamnya berapa gitu? Satu yang digoreng 5 kali minyaknya. Kalau beras yang digoreng 200 berarti minimal untuk minyaknya seliter. Nah itu teman-teman, ada info dari Chef Gary. Jadi 1:5. Katakanlah kita menggoreng ayam sekilo, jadi Good Fry-nya kita pakai 5 kilo, jadi 5 kalinya. Kalau langsung masuk sekilo harus 5 kalinya. Tapi kalau misalnya masuknya 200 ya sekilo aja cukup. Nah itu dia. Jadi menyesuaikan ya. Menyesuaikan apa yang dibuat Nah, dan kapasitas produksinya. Nah, saya sudah siapkan tepung tempuranya teman-teman. sebentar, kamera dipindah. Nah, Oke. tepung tempura sudah saya siapkan. Kalau misalnya nggak mau pakai, katakan, oh tepung tempura di tempat saya mahal, harus diganti apa? Bisa diganti pakai tepung terigu 100 gram, terus dikasih potato starch atau cornstarch itu 60 gram, terus ada telur 50 gram, disusul dengan 170 gram air soda. Nah, air sodanya saya pakai yang ini ya teman-teman. Kenapa kok harus air soda? Ya, air sodanya tawar, jangan yang ada rasa lemonnya lu ya. Kan seger, Chef, ada Iya. lemonnya, Chef. Nah, kenapa sih kok pakai air soda? Nah, supaya dia itu lebih ringan teman-teman, lebih crispy, lebih ngembang kayak gitu. Oh ya, tadi belum selesai, itu dikasih ini juga tuh, apa namanya, baking powder 5 gram. Jadi untuk substitusinya tepung terigu 100 gram, kemudian potato starch atau cornstarch itu 60 gram, baking powder 5-8 gram, telur 50 gram, air sodanya 170. Nah, adonannya akan lebih ringan kayak gini nih teman-teman. Nah, kayak gini nih. Lebih ringan ya kalau pakai itu, efek pakai soda ya, Chef ya. Betul. Oke, sudah saya siapkan. Berikutnya
akan saya marinasi ikannya. Saya tuangkan semuanya teman-teman. Saya berikan lemon. Lompat. Lompat lemonnya saya. Garam secukupnya. Kemudian ada black pepper. Pakai lada putih biasa juga boleh. Berikutnya saya kasih LNP sauce. Secukupnya. Ini sambil ngomong si good fry chef. Kalau pakai good fry ini bisa berapa kali goreng maksimal ya chef ya? Kalau maksimal sih kalau saya sampai hitam ya teman-teman. Sampai Biasanya hitam. 5 kali, 5-6 kali lah. Ya 5 sampai 6 kali boleh. Begitu hitam langsung aja di top up, nggak masalah teman-teman. Pokok tiap pakai kalau berkurang ditambahin lagi Betul. sampai hitam ya. Ya. Tolong tepung sembarang. Cukup. Thank you. Nah, sekarang setelah ikannya kita seasoning, kita lapisi dengan tepung terigu. Supaya apa? Supaya seasoningnya ini nggak kabur teman-teman, nggak larut nanti di adonan yang ini ya. Jadi dilapisi terigu sedikit ya chef ya. Betul. Dilapisi seperti ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lain, Chef Iya. Niki? Ini kan sambil kita nyiapin si ikannya nih chef. Betul. Ini tadi ada pertanyaan chef kelewat tapi kalau misalnya ini nanti si ikan ini kita mau simpen buat persiapan sahur besok chef. Oh, Kira-kira boleh. bisa nggak? Terus tipsnya gimana? Apakah disimpan kondisi bumbu seperti ini atau udah setengah digoreng? Enaknya gimana chef? Nah, tergantung. Kalau mau sahur langsung makan ya goreng aja jam 8 malam, ditaruh di meja makan. Besok paginya tinggal dimakan, cuman ya dingin. Kalau mau ini di frozen? Oh, di frozen? Sorry. Ini Di ada frozen tulisannya ya? Di frozen ternyata. Jadi mungkin dia bikinnya pagi ini ya, pagi bikin di frozen dulu. Besok mau sahur tinggal entah disiapkan, dikeluarkan, digoreng ulang gitu ya. Nah, kalau di frozen sih kayaknya lebih mending ini ya. Ya ikan nggak usah diapa-apain tadi. Atau kalau mau praktisnya setelah nanti digoreng, goreng aja setengah mateng. Besok paginya nah baru tuh digoreng lagi. Kayaknya enak digoreng setengah matang chef. Ya. Jadi persiapan Lebih praktis. sahur masih ya yang ngantuk sih chef. Cuman untuk volumenya pasti nggak kekejar ya teman-teman. Ada kempes-kempes sedikit. Oh iya. Nah ini ada Chef minta diulang resep tempura. Sebentar, ini udah kejawab belum? Resep tempuranya chef. Resepnya Ada yang minta diulang. 100 gram terigu, tepung terigu. 100 gram terigu serbaguna. Ya. Kemudian 60 gram potato starch atau cornstarch. Susah. Sebentar saya sambil ketik aja saya. Nah, ini suhunya sudah sekitar 170 teman-teman.
Oke, jadi saatnya kita menggoreng. Gorengnya berapa lama cepet aja kalau ikan, karena dia nggak perlu yang suhu internalnya sampai tinggi sekali. 78 pun dia sudah cukup. Nah, caranya gampang banget. Sudah seperti ini kan? Wait, bentar. Tangannya cuma satu. Kayak cuma sepasang. Wes. Oke. Kemudian ditaruh seperti ini. Dibalurkan aja semua sisinya. Nah, diangkat kan. Nah, gorengnya jangan langsung dijatuhin teman-teman, sedikit dulu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk resep yang tempura tadi ya teman-teman, saya lanjutin dulu. Jadi itu ada 100 gram tepung terigu, disusul 60 gram potato starch atau cornstarch, 5-8 gram baking powder, 50 gram telur, kemudian 170 air soda yang dingin. Nah, dua dulu ya teman-teman. Tadi itu berarti ditahan, itu tujuannya buat apa sih? Ditahan gimana maksudnya? Itu jadi nggak langsung pure. Oh, gitu. jadi dia itu nggak, Ditahan sedikit, dia ada sedikit. teksturnya gini loh teman-teman. Bukan yang tahu kan kalau tepung kita goreng pisang goreng tuh langsungnya taruh di mana namanya, di penggorengannya langsung dia bawahnya flat gitu kan? Tahu ya? Ya, Atau nggak tahu ini? tahu. Jadi intinya biar ujungnya matang dulu ya. Paham lah ya. Ya, Bridil- ada yang nahan. itu loh. Apa sih namanya itu? Jadi tujuannya biar terbentuk. Ini kan tepungnya sejenis tepung tempura ya, Chef ya. Iya. Kalau di restoran Jepang itu kok priwilannya banyak, Chef. Nah, itu mereka bikin, itu bukan remah-remah sisa penggorengan ya teman-teman. Kalau di sushi yang terkenal itu, dia bikin adonan ini, terus dimasukkan di squeeze bottle seperti ini. Jadi waktu goreng gini terus dia tetes-tetesin gitu loh. Jadi makanya kan kecil-kecil rata loh itu. Iya. Yang kremesannya itu ya. Oh, jadinya setelah si ikan masuk baru tepungnya ditetes-tetes. Ya, jadi kayak gini itu ditetesin tepungnya tuh kayak gini. Makanya dia bisa kecil-kecil rata. Oh. Soalnya yang banyak kremesan itu kan enak, Chef. Ini gorengnya kira-kira berapa lama, Chef? Gorengnya berapa lama? Sampai kuning keemasan aja teman-teman. Jadi sampai golden brown. Untuk berapa lamanya tidak ada patokan, karena tebal tipis ikan juga berpengaruh. Oh, jadi kalau ikannya kita pakai beda, otomatis waktunya bisa beda ya, Chef? Betul. Nah, ini kalau hari ini kan Chef Ernest pakai termometer yang ditembak. Kalau Betul. misal nggak punya termometer, ada tips nggak, Chef, biar tahu kapan waktunya si ikan masuk atau gimana gitu. Nah, ini pakai caranya Chef Jun aja. Dimasukin spatula. Nah, kalau spatulanya sudah bubbling, itu bisa dimasukin. Oh, ini kan Nih ya, contoh ya teman-teman. kayak goreng spatula ya, Chef. Ya? Iya, kelihatan nggak? Nggak, gini aja. Udah aku pindah sih. Nggak gini. Nah, di permukaan spatula itu, kalau dia sudah bubbling, Oh, tandanya kelihatan nggak sih?
kelihatan Ya itu, nah itu bisalah dimasukin. Sudah pas gitu. Itu ilmunya dari Chef Jun ya. Iya, Goreng betul. sutil. Chef Junnya ada nggak nih? Nggak tahu tuh. Kayaknya orderannya banyak. Iya, lagi kejar setoran. Oh, masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Chef Junnya masih ada. Cuman sambil bikin cookies itu Chef Jun. Kalau pakai minyak biasa, Chef, apinya itu kok minyak biasa, kompor biasa. Apinya gede atau kecil? Oh, sedang teman-teman. Sedang-sedangnya. Api sedang. Nah, tadi itu di saus starternya ada yang kelupaan teman-teman. Jadi harus dikasih parsley atau dill. Aslinya dill sih, cuman karena cukup susah carinya, jadi kita ganti parsley aja nggak masalah. Untuk warna dan aromanya juga oke. Ini baunya ada wangi, Chef. Nah, Berapa ini, Chef? Masih dapat kurang, Chef. masih jam 4 kurang teman-teman, jadi tolong imannya dikondisikan. Jam 4 ini jam-jam godaan ini. Kalau gini yang kasihan yang di ruangan sebelah ya biasanya ya. Nah, Baunya betul. nyampe ke sana soalnya. Nggak apa-apa, pahalanya paling besar, Bro. Oh iya. Godaannya paling kuat. Nah, cukup segini aja teman-teman. Nah, bedanya minyak goreng biasa sama Firma Good Fry, gitu diangkat langsung, nggak ada minyak yang sisa teman-teman. Langsung kelihatan kering. Langsung ya, kering. Oke, kita sisihkan dulu. Oke, kita lanjut. Lanjut. Batch selanjutnya ya, Chef ya. Betul. Oh iya, Chef. Ini kalau si tepung kan kadang kita goreng ini ada sisa. Iya. Kalau disimpan bisa nggak sih, Chef? Disimpan boleh-boleh aja sih teman-teman, cuman mungkin kinerja dari sodanya pasti sudah berkurang sih. Tapi simpennya harus di lemari pendingin juga ya. Simpennya masih ini ya, di lemari pendingin juga ya. Betul. Nah itu Chef Jun udah muncul. Wah, bisa buat menu buka puasa ini. Nah, emang Chef Jun puasa kan? Nah, Puasa beduk toh. Tadi jam 12 sudah buka. Bukan. Tadi jam 6 buka lagi. Siang puasa beduk. ya. Ya, ini balik tadi tambahan apa itu, Chef? Nah, ini ada parsley-nya. Parsley itu buat warna hijau-hijau di Dan- saus tartar ya. Ya, Chef? dan aromanya. Oh, sama Ada juga. aroma yang mempengaruhi juga kok. Jadi bukan asal hijau-hijau aja. Kalau mau hijau aja kasih pewarnanya boleh. Oke, Ini kalau penggunaan good fry, Chef, ini ada yang tanya. gimana? Volume good fry saat goreng cepat berkurang nggak sih, Chef?
maksudnya boros enggak ini chef, mungkin maksudnya ya. Oh, mungkin seperti itu. Enggak sih teman-teman, lebih irit, malah lebih irit. Karena kalau misalnya kita pakai minyak goreng kan diserap banget tuh sama ininya, sama apa? Protein atau benda-benda yang kita goreng, makanan yang kita goreng, apalagi yang bertepung, dia akan lebih menyerap teman-teman. Kalau minyak goreng. Tapi kalau good fry dia nggak seperti itu. Dia cuman melapisi aja tuh. Jadi pastinya akan lebih hemat. Sama kalau pakai minyak good fry ini suhunya dia cenderung lebih stabil nggak sih chef? Cenderung lebih stabil tapi tetap harus kita kontrol ya teman-teman. Karena gimana pun pada saat katakanlah kita sudah preheat nih sampai 170, tapi kita masukin ikan pasti dia akan turun teman-teman suhunya. Jadi kita harus main api juga, tetap harus dijaga. Tetap dijaga ya chef ya. Karena kalau suhunya nggak optimal, terus kita sudah masukin atau kita biarin terus ya sama aja, nanti dia akan lebih menyerap minyaknya itu bakal tetap boros teman-teman. Oh ya, boleh pakai deep fryer teman-teman. Jadi biar lebih mudah mengontrolnya. Cuman tidak mudah di kantong kadang. Iya, Ya. Oh ya chef, ini sambil ada yang tanya lagi nih ya, mungkin baru join ya. Jadi ikan apa aja sih yang biasanya bisa dipakai untuk classic fish and chip? Kalau Oke. hari ini kan kita pakai tilapia. Ya, Kalau teksturnya paling mirip dulu udah saya. tekstur paling mirip tilapia ya pastinya nila, mujair, mahi-mahi, gurami teman-teman. Paling Nila, mujair, mahi-mahi, gurami. sama gurami. Ya, Jadi yang gurami paling mendekati ya, tapi agak lebih moist sedikit dagingnya nanti. Tapi kalau mau diganti dori ya silakan. Cuman saya nggak suka makan dori karena dori terlalu banyak airnya. Jadi begitu mateng kayak makan tepung dan sedikit selembar daging. jadi sebenarnya bisa macam-macam ya. Betul, cuma sesuai yang selera. gitu. Terus chef, ini ada pertanyaan dari Misha. Kalau setelah dicelup ke adonan tepung, lalu mau dilapis lagi sama tepung kram atau panir, bisa nggak sih chef? Tepung krem ya, kalau itu mending pakai tepung biasa aja teman-teman, jangan pakai ini karena bakal terlalu mahal pasti costingnya. Oh, sama yang ini udah lumayan crispy ya chef ya. Iya. Jadi kalau mau pakai panir, pakai tepung celupan yang biasa aja. Betul. Nah, kayak Vilma Good Fry ini bisa dibeli di mana aja chef? Nah, Vilma Good Fry kalau mau eceran bisa beli di toko bahan kue terdekat teman-teman. Kalau misalnya mau beli yang banyak, nah di Instagram kita di Smart Plus Prof langsung aja dibuka, di bio-nya ada linknya teman-teman. Nanti bakal ketemu tuh banyak pilihan, terus nanti pilih yang katalog, sama nanti ada muncul tuh nomor-nomor salesnya di wilayahnya teman-teman. Ya, jangan dipilih wilayah lain ya teman-teman. Jadi Pilih kita- sesuai wilayahnya, jangan kita di sesuai yang Surabaya. ganteng. Oh, iya. Nanti bingung semua teman-teman. Jadi kalau kita di Surabaya nanti bisa di scroll cari yang sales bersangkutan di Surabaya ya. Betul. Jadi biar responnya lebih cepat. Iya. Jangan cari yang jauh-jauh teman-teman. Gak apa-apa chef, jauh di mata dekat di hati chef. Nah, barangnya juga lama nyampe. Oh iya iya. Nah kalau harganya chef, Vilma Good Fry dibanding minyak goreng biasa gimana chef? Vilma Good Fry dibanding minyak goreng biasa. Kemarin saya terakhir lihat minyak Bentar, dilihatin nota sama chef Giri. kalau saya beli kemarin buat depot 18 liter minyak goreng 450 sekian. Bisa pokoknya minimal 450 ke atas ya. Kalau yang Vilma Good Fry 5 berapa? 30 eceran. 30.000 per kilo kalau di toko bahan kue. Tapi kalau Eceran sekarang. terakhir saya lihat yang 5 kartonan itu sekitar 400. Pokoknya masih di bawah. Mungkin kalau itunya 27,5 kayaknya bisa kali. Nah, ini sudah lagi. Kita angkat.
Kelihatan ya, langsung kering teman-teman. Ya kan? Menggoda. Crispy sekali. Suaranya sampai kriuk kriuk kriuk. Nah, katakanlah, oh kok sisa adonan saya. Nah, boleh kita pakai onion teman-teman. Jadi nanti kita punya onion ring juga. Digoreng di sini. Bikin tempura ya seperti ini ya. Betul. Sekarton itu 405. Nah, kalau good fry sekarton 405 teman-teman. 27 benar. Kurang lebih 27 kilo. Kilo minyak cair 24, beda tipis lah, tapi lebih irit pakai good fry buat goreng-goreng. Ya. Nah, kalau ini langsung aja ya teman-teman, karena kan dia ringan. Jadi langsung dia mengambang. Ini ada testimoni juga dari Kak Din Hardini. Biasanya good fry untuk goreng donat. Cuman kalau sudah mulai menyusut, minyak padatnya habis, saya tambah minyak goreng biasa ini saya. Itu yang digoreng, iya, ini yang digoreng bawang bombay. Ini sekarang kita mau nyiapin apa lagi nih, Chef? Ini kita siapin saladnya dulu teman-teman. Salad ini buat pendamping ya, Chef ya? Betul. Buat pendamping. Saladnya pakai salad apa itu, Chef? Ini mesclun teman-teman. Apa, Chef? Mesclun. Mesclun. Jadi ada Endivlorosa. Belinya memang udah campur ya? Ya, ya mix lettuce lah teman-teman kalau beli ya. Nggak usah susah-susah. Sekenaknya ya, Chef ya? Yes. Betul. Oke, kekurangan yang tadi bisa kita masukkan. Tadi ada yang nanya kalau nggak ada parsley gantinya apa? Nggak ada parsley, nggak ada daun, nggak ada dill, nggak usah dipakai teman-teman. Resep aslinya berarti pakai dill ya, Chef ya? Betul, pakai dill, Cuman hari ini diganti pakai parsley. capers, pakai pickle, macam-macam. Cuman kita bikin yang simple. Ini api bumbu minyak, minyak. Oke, Ya, harga minyaknya lagi naik semua. Oke, balik lagi. balik di saladnya ya. Saladnya bakal kita kasih olive oil sedikit. Kalau ini jangan diganti minyak goreng teman-teman. Kalau yang Nggak buat cocok. salad, Nggak bisa diganti. pakainya minyak apa itu, Chef, tadi, Chef? Olive oil. Sama ditambah Madu sedikit.
Kasih lemon sedikit. Terus garam sedikit, black pepper sedikit. Nah, terus kita kasih tomato cherry juga sedikit. Mau kasih paprika boleh, mau kasih onion boleh, sesuai selera. Ini lihat, oh gorengannya udah ini lihat, udah hampir matang. Oh ya teman-teman, ini tips ya teman-teman. Ini saus tartar dan mayones ini tahan 2 minggu dengan satu syarat. Ini enggak habis makan langsung kita celup gini, terus dimakan, terus ini disimpan. Enggak akan tahan 2 minggu teman-teman. Jadi harus dikondisikan ya. Tetap harus bersih penyimpanannya dan pemakaiannya. Nah, saya sudah siapkan piringnya. Oh, tunggu dulu. Kentangnya belum digoreng, teman-teman. Oh iya, gorengannya kurang satu lagi, Chef. Betul. Nanti jadi fish and onion. Kalau nggak pakai kentang, teman-teman. Nanti ya teman-teman, kalau kalau salad nggak bisa diganti minyak biasa ya. Nggak bisa ditawar, teman-teman. Olive oil. Iya. Salad oil boleh. Nah, ini juga sudah. Dan ini ya. Berikutnya saya punya thick hand cut, teman-teman. Thick hand cut ini apa sih? Jadi kentang biasa, teman-teman. Sudah kita potong-potong seperti ini. Yang mana nih? Ini. Pindah ke kanan. Ini aja deh. Oh, Ini iya, segini. wes, dulu. Nah, kita goreng dulu 3 sampai 5 menit, teman-teman. Setelah itu kita dinginkan. Kemudian di freezer. Nah, tujuannya apa? Supaya dia bakal lebih crispy saat kita goreng. Satu porsi ukurannya 150 gram aja. Jadi sudah saya siapkan tadi di plastik seperti ini. Jadi sudah saya portioning. Ini langsung aja digoreng. Ish. Digorengnya kondisi beku ya, Chef? Ya betul, gorengnya kondisi beku ya teman-teman. Kayak kita goreng french fries. Jadi ini yang kentang pertama yang dari kentang utuh dipotong-potong, digoreng berapa menit, Chef, tadi pertama? 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Berarti masih pucat ya, Chef ya? Ya, Terus setelah itu di freezer. betul. Di freezer baru kondisi beku langsung digoreng. Saat ini pertanyaan dari Kak Michelle tadi, berarti tadi ikannya habis dilumur tepung, nggak perlu dilumur terigu, lalu adonan tepung udah nggak perlu dicelup tepung lagi ya? Cuman sekali. Oh ya, aja sekali aja. Oke, saladnya sudah selesai. Kita tinggal tunggu kentangnya aja. Kentangnya, ini goreng kentangnya berapa lama, Chef? Kan dari beku ini, Chef. Nah, sampai matang teman-teman. Karena kita kapasitas gorengan kita juga berbeda. Kalau mau gampangnya diambil aja. Kalau dia sudah empuk-empuk crispy gitu, nah itu udah siap berarti. Oh, tinggal dicek, dipegang ya, Chef ya? Iya, betul.
Ini nanti hasil kentangnya bisa kriuk-kriuk ya, Chef? Iya. Jadi crispy di luarnya tapi di dalamnya dia tetap soft gitu. Oh, ini berarti kalau yang teman-teman di rumah biar nggak beli kentang yang packingan, bikin sendiri dari kentang fresh bisa nih. Nah, bisa tuh. Biar jadi yang crispy-crispy. Jadinya lebih nggak usah keluar rumah ya teman-teman. Nggak usah keluar rumah. Tapi kalau saya daripada masak-masak gini ya gojek aja. Nah, ya betul. Nggak cuci-cuci. Jadi udah kentangnya fresh, dari fresh digorengnya 2 kali. Itu nanti udah nggak letoy, jadinya crispy kayak beli yang apa itu? Kentang yang Ya, packingan itu. Kentang kemasan itu loh. Kentang kemasan. Chef, nanti live-nya disimpan ya. Oh ya, Sorry, disimpan. Join. Ayo. Kita sambil nyiapin adonan lagi ya. Iya. Aduk. Wah, di depan yang antri udah banyak, Chef. Nah, makanya ini Bungkus disiapin buat bawa dulu. pulang, Chef. Oh ya, Chef, ini tadi kentangnya dikupas dulu nggak ya, Chef? Kalau saya enggak, teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka makan loh, ikut. Ya, lompat. Kalau teman-teman nggak suka, boleh dikupas dulu. Kalau saya sih langsung aja. Tapi nggak apa-apa ya, Chef? Nggak Kalau sama apa-apa. kulitnya. Tapi dicuci dulu ya, teman-teman. Oh. Jangan tanah-tanahan terus digoreng. Oh ya, yang penting dicuci bersih. Tambah mineral itu. Mineralnya banyak kalau sama Tambah tanahnya. mineral. Jadi nggak usah minum multivitamin lagi. Ya. Nah, Chef, ini ada yang tanya. Oh ya, kentangnya digoreng suhu berapa itu, Chef, tadi? Sama 170, Sama teman-teman. 170-an ya. Nah, ini yang ada yang terlambat join. Cocolan, kira-kira yang cocok apa aja sih, Chef, yang buat menu classic fish and chip? Kalau Sa- kita kan hari ini tadi Chef bikin apa itu tadi? Oh, ya? tartar. Sour cream boleh. Tapi ya gimana-gimana namanya orang Indonesia ya. Tetap saus sambal is the best. Oh, saus sambal is the best. Enggak, Saus sambal pasti. botolan. Iya dong. Nggak mungkin nggak. Iya. Chef, itu kentang ini masih seputar kentang nih, Chef. Tadi yang waktu sebelum digoreng pertama perlu direndam air dulu nggak, Chef? Biar kriuk. Nggak sih kalau saya, teman-teman. Kalau saya direndam air bukan karena supaya kriuk ya, supaya nggak menghitam aja. Jadi habis digoreng pertama 3-5 menit di freezer. Freezernya berapa lama, Chef, minimal? Minimal ya sampai dia keras, teman-teman. Sejam 2 jam masih oke lah. Minimal sejam 2 jam, pokok Betul. dia keras ya. Iya, Nggak harus semalaman ya, Chef, ya. nggak harus. Tapi kalau mau semalaman ya boleh. Nah, ini minta tips dong, Chef. Jadi setelah digoreng yang kedua ini biar crispy-nya bisa tahan lama, ada tips nggak, Chef? Nyimpennya gimana kek atau Nyimpennya kayaknya nggak bisa deh, teman-teman. Bakal tetap letoy deh nanti akhirnya. kalau Atau mau biar memperpanjang aja lah, biar crispy-nya bisa lebih lama. kalau di Surabaya dikasih plastik. Itu off the record. Itu Nggak. belum terbukti, Chef. Ntar di live ada yang nyoba. Wah, ini kok, Chef. Nggak, jangan Dikasih tuh. minyak apa itu dikasih plastik tuh. Repot nanti. Nah. Nah, ini Pak Davi juga komen, wah enak buat buka puasa ini. Mari ke sini lah. Kita hari ini gorengnya pakai minyak padat good fry ya, teman-teman. Ini kelihatan fokus nggak? Enggak. Kenapa? Nah,
Enggak, ada yang tanya tadi, gorengnya pakai minyak goreng Oh. biasa atau good fry? Pakai good fry Ini kita teman-teman. pakai good fry. Soalnya kelihatan sangat crispy kalau digoreng pakai good fry. Terima kasih. Nah ini chef, ada yang tanya yang soal freezer kentang chef. Di freezer itu tujuannya buat apa sih chef sebenarnya chef? Kalau misal mau langsung gitu bisa Mau nggak? langsung boleh aja sih teman-teman. Tapi kalau jadi katakanlah kalau kita di freezer itu kayak gimana ya ngomongnya? Kayak Anggapannya ini kulitnya ya teman-teman. ya. Terus nanti gini. Ini paling gampang. Ini kulitnya kentang, ya toh, Ya. bagian luar. Terus ini dalamnya kentang nih teman-teman. Kayak di freezer itu kayak yang tengah ini, jadi langsung ada rongga gini loh, kayak menciut gini. Pada saat nanti kita goreng lagi, yang luar ini bakal crispy, tapi yang dalam ini bakal tetap moist gitu loh. Tapi untuk proses apa ya ngomong? Proses ilmiah atau apanya saya nggak bisa jelasin. Tapi yang jelas bakal kayak gitu. Intinya bentuk lapisan ya, Iya. lapisan yang luar, jadi lapisan luar ini bisa crispy, dalamnya lapisannya moist. Betul. Itu mungkin ya chef ya, gampang Iya. ini. Nah, kalau goreng kentang ini harus semua kerendam apa Oh tentu setengah-setengah? harus kerendam teman-teman. Harus kerendam ya, biar kentangnya itu. Oh, ini yang tadi tanya biar crispy-nya lebih bisa tahan lama, soalnya dia pernah nyoba kentangnya dibungkus aluminium foil malah cepat melempem saya. Mungkin panas-panas dibungkus kali. Berarti kalau bungkus nggak boleh kondisi panas ya chef ya? Iya. Kalau panas Kan- malah cepet ya? Uapnya itu kan nanti akhirnya kayak apa ya? Malah nggak Kayak cocok masuk lah lagi intinya. gitu. Iya. Ini dari Kak Michelle tanya, kalau udah dingin mungkin dibantu pakai air fryer lagi biar crunchy lagi, bisa nggak? Nah boleh kalau punya air fryer tapi Pakai air fryer bisa juga ya. Nah, chef ada pertanyaan soal kentang nih chef. Kalau ini apa benar chef? Kalau biar bumbunya berasa sampai ke dalam, bumbu itu kentangnya harus direndam dengan air garam atau air kaldu. boleh aja sih teman-teman. Ya apa aja kalau direndam air garam air kaldu pasti Berasa sampai berasa. dalam ya? Itu. Kan anggapannya kayak dia di infuse gitu tuh. Ya. Ini hari ini kita pakai minyak gorengnya full good fry ya. Ya betul. Jadi ada yang tanya ini tadi di mix atau full good fry? Kita hari ini full good fry. Aku pindah ke situ fokusnya. Ini sambil chef Ernest aku pindah di fokus. Ini lagi plating si fish and chip. Minyak padat kita mereknya Vilma Good Fry ya teman-teman. Kenapa? Soalnya ya tadi seperti Chef Ernest jelasin, biar gorengannya ini lebih nggak menyerap minyak satu. Jadi waktu diangkat ini pun dia langsung cepet kering. Kalau kita goreng pakai minyak goreng biasa kan masih seperti mengkilap gitu. Kalau pakai Good Fry bisa lebih kering. Nah ini chef, ada pertanyaan chef, kalau fish and chip ini ikannya mau diganti pakai daging, soalnya nggak suka sama ikan chef, bisa nggak? Kalau daging kayaknya lebih mending ke ayam deh. Lebih mending ke ayam ya? Iya, kalau daging kayaknya mending di kayak breaded kayak schnitzel. Jadinya nanti winner schnitzel. Kan ada tuh chicken schnitzel kan. Kalau kita Ya. pakai daging atau babi itu dia namanya nanti winner schnitzel. Ini ada kasih saran chef, buat fish and chip dicocol sama petis yang pedes chef. Wah. Enak ya ini chef. Kalau itu
gorengan. Beda konteks teman. Kalau yang suka pedes chef ditambah cabai bubuk boleh nggak? Boleh, sesuai selera. Ini kan standar aja teman-teman. Misalnya mau dikreasikan lagi kan, nah itu boleh-boleh sekali. Ini ada yang tanya juga, kalau good fry itu terbuat dari bahan apa ya? Maksudnya apa? Good fry-nya bahannya dari apa? Oh, tetap sama-sama tetap dari palm. Dari kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Cuman beda sistem prosesnya ya, Betul. teman-teman. Kalau gorengnya ini mau dimix sama minyak goreng bisa nggak, Chef? Ya bisa aja sih teman-teman, tapi tidak disarankan ya. Jadi nanti akhirnya niatnya kering malah nggak kering-kering. Kerjanya nggak maksimal ya. Betul. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman. Ya. Sweet. Wah, Keterangan. This is it. Keterangan nggak Enggak sih sekilas. Di sini keterangan. terang banget. Pindah sini aja. Oh ya wis. Oke, kita pindah. Benar. Nah, Diputar. betul. Oh. Nah, itu ya. Wing. Kita ambil dari sini. Coba aja. Tisu. Taruh di meja ini depan mobil kamu gak ngangkat. Ups. Iya, kalau pakai petis jadi tahu petis. Nah, masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Masih ada sedikit. Oke, saya sambil goreng onion aja kalau gitu. Oh iya. Oke, jadi gimana Ini pertanyaannya? kalau good fry ini biasanya untuk goreng apa aja ya, Chef? Bisa goreng donat, Kentucky, kayak gitu-gitu sih teman-teman. Chicken pop, Jenis-jenis makanan Ya, berbalut tepung ya ini, Chef. betul. Ya. Taiwan crispy chicken boleh. Terus kolesterol enggak. Nah, kolesterol enggak. Kolesterol mah tergantung apa yang digoreng teman-teman. Apa yang digoreng sama makannya lah. Betul. Kalau nggak dimakan nggak kolesterol. Kan ada promosinya tuh, non kolesterol. non kolesterol. Tapi kalau yang digoreng lobster, udang ya langsung aja. Nah, ini Chef ada request, Chef. Merchandise-nya bisa ditambahin dengan hasil masaknya nggak, Chef? Merchandise apa ini? Merchandise yang nanti pertanyaan terpilih itu loh. Oh, nah mas, Itu sama masak. nggak bisa teman-teman. Nggak bisa, beli sendirilah. Iya. Menyimpan good fry yang sudah terpakai gimana, Chef? Nah, good fry nanti ini kan setelah saya goreng nih teman-teman, disaring, disimpan di bowl, tunggu dingin terus diurep gitu aja, nggak usah repot-repot. Berarti tinggal ditaruh aja ya. Betul. Untuk penggorengan berapa kali? Bisa hingga 5-6 kali. Untuk pemakaian good fry ya, ini tadi Chef Ernest sudah jelaskan, saya bantu ulang aja. Jadi bisa 5-6 kali. Kalau setiap penggorengan berkurang lebih 20% bisa di top up. Betul. Itu bisa digunakan kembali. Nah, ini loh teman-teman, saya sudah goreng dari tadi ya, tapi ini masih crispy loh, denger nggak ya? Loh, denger kan? Mik, mas, sip, crispy. Nah, marai bingin buka puasa, iki Chef. Bilang mantep pokoknya langsung delivery. Mantep, Chef. Good fry goreng kerupuk bisa, Chef? Nggak bisa teman-teman.
Nggak bisa. Cuman ya kemahalan. Berat di ongkos kalau Tapi misalnya ongkos kerupuk. bisa aja. Bisa sih bisa. Nah, Goreng kerupuk bisa tuh, contohnya itu kerupuk itu. Kerupuk udang. Sebentar Pak, masih goreng onion. kelar. Nah ini saya kedengeran chef. denger ya. Bener. Tuh sudah dari tadi loh, sekitar setengah jam yang lalu kan. Nah, jadi kalau kita pakai soda water teman-teman, dia tuh bakalan kayak gini nih, ngembang sekali nih. Nah, seperti ada sarangnya gitu ya chef ya. Betul, dan ini sangat crispy teman-teman. Mau saya wakilkan bukanya? Jangan chef. Masih kurang 1 jam lagi chef. Oh, kurang 1 jam. Kayaknya tapi di WIT ini sudah buka puasa teman-teman. Keliru. Belum chef. Kan plus 2 jam. WIT enggak, tapi kan itunya apa itu mataharinya Oh, masih iya. ada. Kan itu kan matahari. Kalau WIT kayaknya nanti masih setengah jam lagi paling cepat. Ya, kalau lihat daftarnya sih. Di sini. Wah. Wih, dipotong kretek-kretek sah bunyinya. Nah, ini air soda itu bisa dibuat dari air sama dicampur soda kue nggak sih? Nggak bisa. Beda konsepnya. Nggak bisa ya? Ini air karbonasi. Air Bukan air karbonasi. soda seperti itu loh, air karbonasi. Iya. Ini loh teman-teman. Listrik. Nah ini nih. Nah, Nggak nyampe 5.000 satu botol teman-teman. nggak nyampe 5.000. Nah, terus kentangnya perlu direndam soda water nggak, Chef? Biar Nggak bantu usah. crunchy. Kalau mau boleh, tapi kalau saya sih nggak pernah. Nggak perlu ya. Iya. Oke, Chef. Nah, Nah masih ada pertanyaan nggak? Kalau Nggak nggak ada kayaknya juga. sudah oh, diakhiri paling saja. terakhir ini Sprite bisa juga nggak, Chef? Kurang disarankan ya. Kurang disarankan. Manis soalnya. Manis nanti jadinya cepet gosong teman-teman. Ya. Udah sih, pertanyaannya udah nggak ada lagi nih, Chef. Nah kalau sudah, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai ketemu di. Goreng kerupuk belum? Oh iya, bentar goreng kerupuknya belum. Lama itu kok nunggu goreng kerupuk cuma demi ini. Itu masih lama. Sip. Oke, saya coba. Sik, bentar saya. Tak pindah dulu. Tuh yang penasaran goreng kerupuk. Masukin. Bukan ngembang, Chef. Kepenuhan, Belum. Chef, kayaknya, Chef. Minyaknya jadi kurang panas. Minumnya soda gembira, mojito gitu ya, biar Oh, sodanya nggak boleh. kebuang. Oh iya, bener. Nah ngembang kok teman-teman. Maksimalkan. Nah, mana ini? Nah, ngembang. Awalnya segini nih. Ngadep ke Kelihatan nggak sih? kamera sini, nah itu kelihatan. Nah ya, oke. Ya, Jadi oke. jawabannya bisa. Ini jawabannya bisa. Nah. Udah, Oke, Chef? jadi sudah. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, jadi terima Ditunggu kasih resep cooking lainnya, Chef. teman-teman semuanya. Sampai ketemu di demo-demo berikutnya. Jadi harus stay terus lihat IG-nya Smart Plus. Ada apa aja, ada info apa aja. Bakal banyak resep-resep yang di-share juga di situ. Kalau ada live pasti juga ada infonya di situ. Jadi notifnya dinyalain ya teman-teman.
Jadi setiap ada setiap ada postingan apa nanti langsung dipraktekkan gitu kan, lebih oke. Kayaknya nanti setelah selesai demonya, nah langsung pergi belanja. Ya, terus. Oke, sampai jumpa teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Udah gitu aja. Sudah gitu aja. Ya.